Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ridwan, NIM T20191424. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep fikih. Fikih secara etimologi berasal dari bahasa Arab al-ilmu dan al-fahmu yang artinya ilmu dan pemahaman, atau bisa jadi diartikan dengan ilmu yang mendalam. Sedangkan secara terminologi, fikih disebut ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Selanjutnya yaitu pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi dibagi menjadi tiga, yaitu taat, tunduk, al-khudu, dan hina, adilu, dan at-tanasuk, yang artinya pengabdian. Menurut pendapat ulama fikih, pengertian dari ibadah yaitu apa-apa yang dikerjakan untuk mendapatkan ridho Allah dan mengharapkan pahala di akhirat. Sedangkan dalam arti umum disebut segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Ruang lingkup fikih yaitu ibadah, munakahah, mawaris, muamalah, siasah, dan jinayah. Selanjutnya, ibadah dalam arti khusus yaitu perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikoh, nazar, dan kifarat. Jadi fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, akikoh, dan sebagainya, yang gak semuanya itu ditunjukkan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar ibadah telah tercantum pada surat Al-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan surat Al-Bayyinah ayat kelima yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul adzim. Hakikat ibadah yaitu hakikat ibadah ada 4, yaitu yang pertama, ibadah adalah tujuan hidup kita. Kedua, hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepadanya. Yang ketiga, yaitu ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat yaitu cinta, maksudnya cinta kepada Allah dan melebihi ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam jenis ibadah. Melihat dari segi jenisnya, ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdhah yaitu khusus, dan ibadah ghairu mahdhah yang umum. Dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi 3, yaitu ibadah jasmaniyah dan ruhaniyah, ibadah ruhaniyah dan maliyah, ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, dan maliyah. Macam-macam jenis ibadah. Dari segi kepentingan perorangan atau masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu ibadah fardu dan ibadah ijtimai. Yang kedua, yaitu dari segi bentuk dan sifat dibagi menjadi 4, yaitu ibadah qauliyah, ibadah yang sudah terinci perkataan dan perbuatan, ibadah yang tidak ditentukan pelaksanaannya, dan ibadah dalam bentuk menahan diri. Ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Di sini, ibadah mahdhah disebut dengan ibadah yang perintah dan larangannya sudah jelas secara zahir, tidak memerlukan penambahan atau pengurangan. Ibadah ini ditentukan oleh dalil-dalil yang kuat atau penghambaan yang murni, hanya hubungan seorang hamba dengan Allah secara langsung. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah
Ibadah yang cara pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh manusia, artinya bentuknya dapat beragam mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga. Atau ibadah yang di samping hubungan seseorang hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya. Ruang lingkup ibadah mandho. Ibadah mandho ada yang dibatasi mahdoh muqayyadah dan tidak dibatasi atau mahdoh ghairu muqayyadah. Contoh ibadah mandho muqayyadah adalah wudhu, tayamum, mandi hadas, azan, iqamah, sholat, puasa, haji, umroh, dan lain-lain. Sedangkan contoh ibadah ghairu mahdoh adalah zikir seperti tahlil, tahmid, takbir, dan lain-lain. Ada pula sedekah dan lain sebagainya. Ruang lingkup ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh pada hakikatnya adalah ibadah yang di samping merupakan hubungan antara hamba dengan tuannya adalah merupakan interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya dengan dasar tidak adanya dalil yang melarang. Ibadah ghairu mahdoh dapat berimplikasi pada diri dan keluarga dan dapat pula pada jaringan sosial yang lebih luas. Contoh atau ruang lingkup ibadah ini adalah mencari nafkah untuk keluarga, jual beli yang tidak merugikan, hutang piutang yang tidak menghasilkan riba, mudaharabah, muzara'ah, muqabarah, dan lain-lain. Perbandingan ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh, rumusan ibadahnya adalah karena Allah dan sesuai syariat. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh, rumusan ibadahnya adalah berbuat baik dan karena Allah. Ibadah mahdoh, ibadahnya secara semata-mata adalah hubungan dengan Allah semata. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh, ibadahnya selain hubungan dengan Allah, tetapi juga hubungan dengan makhluk yang lain. Ibadah mahdoh keberadaannya harus berdasarkan syariah, sedangkan ibadah ghairu mahdoh keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Ibadah mahdoh, tata cara pelaksanaannya harus berpola pada contoh Rasulullah SAW, sedangkan ibadah ghairu mahdoh tata cara pelaksanaannya tidak harus berpola pada contoh Rasulullah SAW. Ibadah mahdoh berasaskan taat dan bersifat suprarasional, sedangkan ibadah ghairu mahdoh berasaskan manfaat dan bersifat rasional. Selanjutnya, macam-macam jenis ibadah. Dari segi pelaksanaannya dibagi menjadi 3, yaitu ibadah jasmaniah dan ruhaniyah, contohnya yaitu sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah ruhaniyah dan maliyah, contohnya zakat. Yang ketiga, ibadah jasmaniah ruhaniyah dan mualiyah, contohnya haji. Ibadah dari segi kepentingan perorangan atau masyarakat dibagi menjadi 2, yaitu ibadah fardu, contohnya sholat dan puasa. Yang kedua, ibadah ijtimai, contohnya sholat berjamaah, zakat, dan haji. Dari segi bentuk dan sifat dibagi menjadi 4, yaitu ibadah qauliyah, contohnya berzikir, tahlil, sholawat. Ibadah yang sudah terperinci perkataan dan perbuatan, yaitu sholat, haji. Ibadah yang tidak tentu pelaksanaannya, contohnya menolong orang lain, berjihad, membela diri, mendirikan madrasah. Yang keempat, ibadah dalam bentuk menahan diri, contohnya puasa atau ihram. Puasa dan ihram. Prinsip-prinsip ibadah. Yang pertama yaitu niat lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu ikhlas. Yang ketiga tidak menggunakan perantara wasilah. Yang keempat dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah hadis. Yang kelima seimbang dengan dunia akhirat. Yang keenam tidak berlebihan. Yang ketujuh mudah atau bukan meremehkan dan meringankan. Syarat diterimanya ibadah disyaratkan harus benar, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, ikhlas karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia harus ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya, yaitu kepada Allah. Kedua, sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah hadis. Yang ketiga, meninggalkan riya. Yang keempat, bermuraqabah, artinya yakin bahwa Allah itu melihat dan selalu ada di samping kita sehingga kita bersikap sopan kepadanya. Mengapa kita perlu untuk beribadah? Di sini dijelaskan pada surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya berbunyi, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Maka terdapat alasan perlunya ibadah dan sebagai berikut. Yang pertama, kita manusia memang diciptakan untuk ibadah sebagaimana firman Allah di atas. Yang kedua, ibadah sebagai tanda syukur atas diciptakannya kita oleh Allah. Yang ketiga, konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ibadah merupakan tugas yang harus ditanamkan oleh setiap rasul kepada umatnya. Yang kelima, Allah adalah satu-satunya yang tepat untuk disembah karena Dia Maha Kuasa. Yang keenam, adanya azab-azab di akhirat bagi orang yang tidak mengabdi kepadanya. Fungsi ibadah diantara lain sebagai berikut, yaitu mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Yang ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.